Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara webinar. Webinar pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Laksamana, selaku Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas. Beliau akan membawakan webinar dengan tema PR Adapt or Die, Navigating a New World of PR. Untuk itu langsung saja kami turut mengundang Bapak Agung Laksamana, kami silakan. Terima kasih Indah. Yang saya hormati teman saya, senior saya Mas Tri Raharjo, CEO dari Trasinfo Indonesia, Mbak atau Ibu Susilawati Ningsih, Direktur Utama kita. Yang saya hormati juga Bapak Panji Nurdiansyah, Direktur in Chief, Bapak Arief Munajat, Direktur kita. Yang saya hormati para penampok Digital PR Award 2021 dan juga Top Official Store Award 2021. Teman-teman praktisi, para pemirsa yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia bicara baik. Sebagai tradisi kami di Riau, izinkan saya membaca sebuah pantun di sini bahwa siang hari bersilaturahmi bertemu praktisi humas Indonesia. Untuk para pemirsa yang baik budi, saya ucapkan selamat menjadi juara. Teman-teman semua, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa hadir menghadiri acara Infogrand 2021 ini secara virtual di siang hari ini. Dan sebelum saya mulai, slide-nya bisa dikeluarkan, Mas, untuk di-share. Saya sudah siapkan slide tadi. Mungkin sambil bisa next slide-nya, Mas Tri dan para praktisi yang saya hormati atas nama Perhumas. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan. Perhumas diberi kesempatan untuk bisa sharing perspektif tentang dunia dan lanskap Indonesia saat ini, dunia kehumasan kita. Nah, alhamdulillah 2020 kemarin saya menulis buku Adapt or Die yang ini menjadi salah satu topik yang sedikit banyak akan saya bahas dalam paparan siang hari ini. Ya mungkin sekalian promosi juga, siapa tahu ada teman-teman yang tertarik tentunya. Bapak Ibu semua, di tahun 2021 ini menurut saya tentunya Humas menghadapi atau dunia komunikasi menghadapi bukan satu, tapi juga 11 tantangan sekaligus. 11 tantangan. Nah, sebelum sharing apa yang 10 besar tantangan tersebut, ada satu tantangan yang sangat menggelitik saya dan sangat membuat saya concern sebetulnya, yang ingin saya sharing sekarang ini, bahwa ternyata tidak semua orang tahu apa itu PR dan fungsi PR itu apa. Begini contohnya, jadi ada sebuah survei yang dilakukan, yang melakukan survei sebuah PR company atau PR survei company melakukan, mereka mensurvei 100 orang praktisi PR melalui email. Pertanyaannya sangat simpel sebetulnya. Pertanyaan adalah, does your family understand what PR means or what PR people do? Apakah keluarga Anda mengerti apa itu PR dan apa yang dilakukan oleh orang-orang PR? Jadi orang-orang PR yang jadi keluarganya ditanyain. Nah, hasilnya teman-teman semua sangat menarik. Pertama, 72% dari orang tua kita, orang tua para praktisi PR, tidak tahu apa yang dikerjakan oleh anaknya di kantor PR tersebut. Jadi para orang tua tersebut tidak memahami apa itu PR, tapi mereka tahu apa itu advertising dan marketing. 72% para orang tua praktisi PR tidak mengetahui bahwa apa pekerjaan anak. Nah, yang kedua, ini juga serem. 41% mengatakan bahwa spouse-nya, istri atau suami Anda, atau mungkin pacar Anda, tidak tahu apa yang dilakukan bagi seorang praktisi PR. Apa itu PR? Ini lucu sebenarnya. Jadi, saya kasih tugas kepada bapak-bapak, teman-teman semua di sini. Tugas Anda hari ini, tanyakan ke orang tua Anda, ataupun suami, atau istri, atau pacar Anda, Dave, sayang, tahukah apa yang dikerjakan saya di kantor selama ini? Jadi tapi jangan marahin saya nanti kalau tiba-tiba ada yang berantem gara-gara ini. Tapi intinya saya pengen tahu apakah teman-teman semua, keluarga Anda, orang tua Anda itu tahu apa yang dikerjakan oleh dunia PR. Next slide. Nah, what are the challenges di dunia PR saat ini? Yang pertama adalah landscape yang sudah berubah. Landscape kita ini harus diakui 10 bulan, mungkin setahun yang lalu pandemi merubah semuanya. Yang saya mau emphasize adalah di industri humas ini adalah industri yang berbasis sektor jasa dan pelayanan. Katanya itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau ekonomi kita naik 5%, maka industri PR
advertising dan marketing juga tumbuh. Tapi kalau ekonomi nasional itu turun 5%, dan ini juga akan berdampak negatif kepada industri PR. Landscape ini harus kita monitor. Kemudian sekarang itu hyper transparency, data leaking. Perusahaan tidak lagi bisa berasumsi bahwa data-data mereka itu safe. Semua itu confidential dan tidak akan bisa dihack. Ternyata the best cyber safety sekalipun dapat dirusak oleh internet atau leaking informasi. Kita ingat WikiLeaks, Arab Spring, kita juga ingat Edward Snowden, Panama Paper. Kedua, stakeholder input itu adalah mandatory, ya semas. Regulator, pemerintah, masyarakat meminta setiap brand dan companies minta seeking stakeholder opinion ke dalam laporan-laporan transparansi mereka. Kemudian semuanya menjadi ranah publik. Brand, companies harus mengantisipasi bahwa semua action-action kita itu akan berada di ranah publik. Jadi company juga harus ekstra hati-hati sekarang kepada karyawannya. Karena ada survei yang menunjukkan 75% dari semua kasus krisis itu berasal dari internal perusahaan. Baik insiden, BP minyak tumpah, Domino's Pizza dengan stafnya, ataupun tidak boleh foto menu di Garuda, bawa Harley Davidson dan Brompton, contoh-contoh kecilnya. 75%. Yang kedua, konektivitas dan borderless. Semua ini interconnecting. Tahun 1964, Marshall McLuhan mengatakan, the world is a global village. Artinya sebuah interconnecting. Saat ini isu tentang operasional perusahaan bisa diamplify dengan begitu cepat di seluruh dunia. Isu LSM di lokal akan bisa menjadi isu global nantinya. Dan sebagai praktisi komunikasi, semuanya harus real time di reply. Dan harus responsif yang lebih cepat. Transparency. Kemudian communication itu semua noise dan digital. Semua menjadi jurnalis. Di era 4.0 saat ini, kita semua adalah jurnalis. Kita sendiri yang mengupload konten-konten ke dalam platform-platform sosial media. Facebook nggak punya konten, kita yang mengupload. Termasuk juga Instagram, Twitter, dan LinkedIn. So we all are journalists saat ini. Termasuk juga tantangan kita hoax dan fake news. Jadi ada disrupsi di mana-mana. Akhirnya achievement dan konten-konten brand, komunikasi, PR, bersaing dengan narasi-narasi yang lain. Karena target audience kita itu sudah sangat terdisrupsi. PR harus aware bahwa di era disrupsi ini konten yang bagus nggaklah cukup. Karena stakeholder Anda juga membaca konten yang lain. Mengapa ini demikian? Coba kita lihat next slide-nya. Mari kita lihat di sini bahwa dalam 60 detik ke depan ini, dalam 1 menit ke depan ini, inilah yang terjadi di dunia saat ini. Ditambah lagi bahwa di pers, katanya di dunia pers di Indonesia, ada 47.000 media di Indonesia, kata Dewan Pers. Dan 70%-nya adalah media abal-abal. Scary tentunya. Nah, dalam 1 menit ke depan, itu ada 50 juta pesan yang dikirim melalui WhatsApp group. Ada 190 juta email yang berseliweran. Ada 200.000 tweet. Ada 700 Instagram orang lagi lihat Instagram. 700.000 orang lagi scrolling Instagram. Ada 5 juta orang yang lagi nonton YouTube. Ada 19 juta email yang dikirim. Ada orang yang 1,3 juta orang yang lagi lihat Facebook. Belum lagi TikTok. Belum lagi yang lagi trending Clubhouse. Jadi di sini, belum lagi saya harus bersaing dengan WhatsApp group yang saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu semua punya lebih dari 20. Saya berbicara di sini pun berkompetisi mendapatkan atensi Anda. Next slide. Siri. Percaya atau tidak, Siri adalah influencer. Coba keluarkan smartphone Anda, tanyakan kepada Siri sekarang, "Hai Siri, what's the best restaurant in Plaza Indonesia saat ini?" Dia akan memberikan rekomendasinya. Kalau kita nggak percaya atau tidak pernah ke sana, kita akan percaya apa yang dikatakan oleh Siri. Ini contohnya, coba next slide-nya. Ini saya benar-benar tanya ke Siri, "Siri, ini actual happening kepada saya. Siri, what's the best hotel di Jogja saat ini?" Dan Siri merekomendasikan hotel tentrem dan segala macam. Waktu saya di Bali, saya tanya, "Siri, what's the best restoran yang enak di Bali?" Siri mengatakan ini. So if our target audience tidak tahu, dan dia akan menanyakan ke Siri, dan dia akan merekomendasikan brand tersebut kepada Anda. So Siri akhirnya menjadi seorang influencer. Next. Tantangan terakhir ini juga mengenai attention span. Jadi nggak salah nih kalau CEO Microsoft Satya Nadella mengatakan the true scare commodity saat ini is increasingly human attention. Sulit mendapatkan atensi orang. Akhirnya pesan PR kita, stories kita itu bersaing di era disrupsi untuk mendapatkan atensi stakeholder dan key stakeholder kita atau target audience kita. Jadi ada 10 tantangannya. Business disruption, semua going mobile, media landscape yang sudah berubah, saya ceritakan tadi, adanya fake news dan hoaxes, dan ada juga fake influencer dan follower,
ada robot journalism, karena robot sudah bisa menulis berita sendiri sekarang, ada artificial intelligence, ada new influencer, informasi yang begitu banyak, dan tentunya less attention span. Orang nggak bisa fokus. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini? Next slide. Nah, bagi praktisi humas, we have to be adaptive. Adapt. Bahwa terjadi perubahan tren ini, bagaimana orang mengkonsumsi media, memaksa kita sebagai praktisi humas harus lebih berkreasi, berinovasi, berkolaborasi dengan perilaku-perilaku perubahan tren saat ini. Jadi bagaimana kita menyiasati dan jeli melihat konten-konten yang relevan kepada target audience kita. Contohnya saja misalnya ini terbukti dengan survei yang menunjukkan bahwa akselerasi di e-commerce meningkat signifikan. Sekitar 60% katanya orang Indonesia akan melakukan transaksi di e-commerce di masa pandemi ini. True, semuanya order pada online. Ada contoh, jelas brand Unifarm yang saya tahu, ada Lemonilo produknya. FMCG company menjual milk kita dan Lemonilo. Sales mereka tahun lalu, di mana ini rada anomali sih, tahun lalu semua FMCG itu turun. Tapi dia bisa naik 18%. Sekalipun brand-brand yang lain turun, dia bisa naik 18%. Kenapa? Karena ternyata dia lebih fokus. Orang waktu selama pandemi mencari isu healthy related brand. Jadi produk-produknya produk-produk health. Itulah yang membuat orang untuk membeli produknya mereka. Jadi data-data inilah yang harus menjadi perhatian para praktisi PR untuk winning the competition. Strategi PR yang bisa winning dan target pun kepada dunia dan target audience kita. Karena saat ini kita adalah produser dan publisher. Kedua, next slide-nya Mas, familiar dengan konsep ini. Anda semua harus tahu, pay, earn, share, and own. Saya udah nggak bisa jelasin lagi, tapi saat ini kita semua adalah produser dan publisher. Next slide, kolaboratif. Ini penting sekali, PR must know your audience. Really know your audience. Mereka bacanya apa? Online atau offline? Value proposition-nya seperti apa yang mereka cari. Unique selling proposition apa? Maka masih baca konvensional atau semuanya mengenai online. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa masyarakat sangat concern aspek clean, healthy, safety, dan environment. Brand harus di-push dengan adaptif dengan konten-konten seperti ini. Dan we have to be collaborative now knowing our audience. Terus selanjutnya, siapa sih audience kita ini? Next slide-nya Mas. Nah, inilah konsep stakeholder kita. Saya tambahkan mengenai Siri dalam konsep stakeholder, customer, employees, shareholder, segala macam. Selanjutnya, we have to think, next slide-nya Mas, we have to think outside the box. Kalau dulu ada yang bilang we have to think outside the box ataupun inside the box, tapi di dalam era disruption seperti ini, we have to think there is no box. Gak ada lagi boxnya. So inovatif untuk mencari solution kepada brand, to your company, dan to your organizations. Next slide-nya. Nah, karena attention span orang itu sudah berubah. Ini menarik karena tahun 2000, orang masih bisa fokus kalau lagi mendengar sekitar 12 detik. Tapi setelah di era saat ini, itu hanya 8 detik. Setelah itu orang akan doing something else lagi. Malah ikan goldfish ini bisa lebih fokus mendengarin saya 1 ekstra detik daripada manusia. So, tahun 2000, 12 detik, sekarang 8 detik. So, you have to be very creative untuk grabbing target audience attention kita. Contohnya juga next slide, mengenai video contohnya. Nah, kalau video kita nggak bisa grabbing dalam 10 detik, lucu banget, aneh banget, grafik banget, ini akan losing attention of your target audience. Creativity di sini. Malah katanya, next slide-nya Mas, ini seorang CEO dan investor, dia bilang bahwa you only have 5 seconds to grab my attention. Kata si Jeff. Jadi cukup menarik sih bagi saya. Makin spend attention span orang semakin sedikit. Yang selanjutnya adalah mengenai storytelling. We have to humanize the brand. Brand Anda bukan hanya brand yang sangat di puncak gunung sana, tapi memang harus related kepada customer kita. Ada eksperimen dulu, 2 orang jurnalis melakukan eksperimen, dia beli barang-barang bekas, 100 barang bekas dari barang toko loak, rata-rata barang itu sudah 120 ribuan sampai 100 ribu, total yang dia beli dari 100 ke 1 juta. Terus mereka masukin ke eBay. Tapi mereka tambahkan cerita fiksi mengenai barang-barang tersebut. Apa yang terjadi? Dari total 2 juta yang mereka spending, bisa laku sehingga 54 juta. Ada profit hampir 2.800%. Artinya story mengubah benda-benda yang biasanya hampir tidak berharga, tapi konsumen bersedia membayar. Lebih dengan cerita yang bagus. Story sell. Kreativitas dalam dunia brand dan dalam dunia PR
menjadi mandatory these days. Next slide-nya, we have to keep it short and sweet. Gambarnya bagus, catchy headline, ada infografik, memakai multimedia, karena attention span orang semakin dikit. Next slide adalah personalization. Kata Marissa Mayer di sini, to me, the future is personalization. Mantra PR adalah ini orang lain yang bilang brand Anda keren. Bukan Anda sendiri, itu advertising. Jadi bagaimana bisa mendapatkan positive endorsement dari orang ketiga yang kredibel mengendorse produk Anda. Teorinya adalah, yang sering kita di sini adalah kalau konten-konten kita sering kita sharing pasti di WhatsApp group, cenderung ada yang baca, ada yang kasih jempol, ada yang tertarik. We have to personalize our content kepada orang tersebut. PR dan marketing harus personalize our content sehingga bisa di-share. Jadi kalau di blasting aja ke WhatsApp group, cenderung orang nggak baca malah. Tapi coba Anda perhatikan sendiri, kalau ada orang yang WhatsApp langsung kepada Anda, atau membuat Instagram langsung kepada Anda, tendensinya Anda akan baca dan reply. So personalize your content kepada target audience. Saya yakin ini akan lebih cepat reply kalau kita orang di WhatsApp saya tentunya. Next slide-nya, formulanya these days adalah we have to have the right content, the right people, the right time, the right channel plus series influence tadi, dan make it personalized. Karena next slide-nya saya pikir kuncinya adalah 3 hal ini. Berbasis dari cerita saya di buku saya, we have to adopt, adapt, dan adapt. Ini mantra humas di era normalitas saat ini. We have to adopt kondisi saat ini. Kita harus adapt, beradaptasi dengan strategi dan inovasi. Dan adapt, harus mahir, expert, dan canggih. Jadi teman-teman semua, para praktisi, para pemirsa, sebagai penutup, salah satu film animasi terbesar Disney adalah Aladdin. Bahkan soundtracknya film Aladdin menjadi mega hit hingga sekarang. Saya rasa di tahun 2021 lirik lagu Aladdin masih relevan bagi kita semua karena kita semua berada di sebuah dunia yang baru. Lirik lagu itu menyatakan, it's a whole new world, don't you dare close your eyes. I'm like a shooting star, I've come so far, so I can't go back to where I used to be. So praktisi humas, selamat datang di era a whole new world of public relations. Terima kasih, selamat kepada para pemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.